Horas, dan salam sejahtera buat kita semua. Nats yang menjadi topik khotbah pada ibadah minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, atau hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis, tertulis di Efesus 6 ayat 10-20, sebuah renungan yang bertema tentang kuat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan orang-orang Kristen merupakan sebuah panggilan agung dari Tuhan melalui iman yang teguh untuk menghadapi kuasa kejahatan atau kegelapan dunia ini. Nats Efesus 6 ayat 10-20 ini, secara kontras dan tegas mengajarkan bahwasanya kita dipersiapkan, diperlengkapi dan dipersenjatai Tuhan untuk menang menghadapi kuasa-kuasa jahat. Sebab Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya kalah dalam peperangan menghadapi tantangan atau pergumulan hidup, tetapi harus kuat dan menang bersama dengan Tuhan. Artinya, dalam menghadapi kuasa kejahatan atau kegelapan yang disebar roh jahat iblis, ataupun ragam pencobaan dunia ini, kita harus mengandalkan kuasa Tuhan, supaya kita kuat dan teguh terutama dalam memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Dalam ayat 11-12 dalam nas khotbah yang jadi bahan renungan ini, sangat jelas dan tegas dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, apabila seorang prajurit telah mendengar satu perintah supaya mengenakan perlengkapan senjata, pasti dia tahu akan ada perang atau masalah serius yang akan dihadapi di medan tugas. Tentu dalam menghadapi peperangan harus ada persiapan untuk mengantisipasi berbagai hal yang akan terjadi wilayah perang. Sehingga seorang prajurit harus siap dengan perlengkapan perang yang dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan kita orang Kristen pengikut Kristus yang setia. Kita pun harus memakai perlengkapan senjata yang dari Tuhan Allah untuk memerangi kejahatan-kejahatan atau kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Senjata yang harus kita gunakan adalah kehidupan iman dan kerohanian kita, yaitu hidup dalam terang kudus dan menegakkan keadilan, serta kebenaran dari Tuhan Allah dimanapun berada. Ingat, di zaman now ini, bahwa lawan kita bukan hanya darah dan daging, tetapi adalah penguasa-penguasa yang semena-mena menindas sesamanya. Dengan kata lain, kita harus melawan penguasa-penguasa kegelapan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah atau pemimpin dunia yang kelakuannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk melawan kuasa kegelapan dunia ini, kita pun harus mempergunakan senjata kebenaran dan keadilan dari Tuhan. Dalam nas renungan di ibadah minggu ini, juga sangat jelas dan tegas dikatakan, bahwa senjata yang paling ampuh yang harus dimiliki adalah pemberitaan Injil kepada segala isi dunia ini dan membawa damai sejahtera yang dari Tuhan, serta tetap mengandalkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus merupakan perisai yang sangat ampuh dan kokoh untuk menyangkal atau melindungi orang percaya dari serangan kuasa roh si jahat dan hawa nafsu kegelapan. Agar kita senantiasa tetap kuat berperang, nas ini juga mengingatkan supaya kita tetap berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya melalui kekuatan doa, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin berkembang, kuat dan teguh, serta kita pun pasti tak akan pernah gentar menghadapi segala pergumulan dan tantangan di dalam menjalani hidup ini,
terutama untuk membawa terang Injil Kristus ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Ingat, dalam menghadapi panah api kejahatan dan kegelapan dunia yang di luar nalar, kita harus menyangkalnya dengan perisai iman selaku pengikut Kristus. Jangan pernah takut dan atau gentar menegakkan keadilan maupun kebenaran kapanpun dan dimanapun, sebab kita pejuang kebenaran dan keadilan tidaklah sendirian. Karena ada Tuhan Allah yang tetap menyertai dan menguatkan kita dalam setiap langkah kehidupan hingga kita bisa berdiri teguh menang. Demikian firman Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa terberkati. Salam dari Hasudungan Silaen di Kota Medan. Horas Hubata Haganupan.